buah duku di blender sama mengkudu. Gak enak. Minum jamu dicampur madu. Teringat daku 2 tahun yang lalu pertama kali digelar MDC di Musola Sunanul Huda, dan kebanyakan ibu nggak kompak kan? Bapak Ibu hadirin jamaah sekalian, dulu ketika tahun 2023 saya beserta Kang Eris ngobrol-ngobrol bersama tuh. Gimana kalau kita ngadain acara pengajian katanya. Pengajian di mana lagi? Pengajian yang baru katanya. Alhamdulillah dari awal sampai akhir Kang Eris selalu mendukung acara Majelis Duha Cilengsi. Berikut saya sebenarnya memesan kepada seseorang. Siapa itu? Beliaulah Al-Ustadz Acep Firdaus. Pak Ustadz, saya bilang nanti pas acara MDC hadir ya sebagai imam. Iya katanya. 1 kali aja saya bilang. Tapi ternyata subhanallah, yang pertama kali hadir di masjid, di majelis duha ini itu sekitar 89 orang. Karena melihat banyaknya jemaah, saya bilang ke Ustadz Acep, Pak Ustadz, ini mah alhamdulillah banyak katanya, 89 mah cukup lah gitu, nggak terlalu sepi-sepi amat. Maka untuk yang kedua kalinya boleh Pak Ustadz nggak usah hadir juga katanya. Ternyata sampai sekarang hadir beliau. Alhamdulillah. Ibu hadirinnya mas sekalian, betapa indahnya apa yang disampaikan oleh Tuan Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari di dalam bait-bait nasihatnya, yaitu hikmah yang nomor 85, yang beliau subhanallah betapa beliau ingin agar seluruh muridnya yang menimba ilmu kepada beliau, baik secara langsung maupun tidak langsung, baik secara lisan maupun tulisan. Nah, ini berarti kita semuanya termasuk murid-murid beliau yang mencari keilmuan berdasarkan tulisan. Alhamdulillah kita bisa menyelami indahnya kebersamaan dengan Allah Subhanahu wa taala melalui tulisan pena beliau yang beliau tulis sekitar 720 tahun yang lalu. Bagaimana kalimatnya? Ini ya, ini penting untuk kita sekalian, bahwa apa yang dipesankan oleh Tuan Syekh Ibnu Athaillah betul-betul meresap ke dalam diri kita. Apa kata beliau? In aradta, jika seandainya engkau menginginkan, ayyakuna laka, bahwa sesuatu tetap ada di dalam dirimu, izzun, kemuliaan. Kemuliaan yang apa? Ada 2 tentang kemuliaan. Pertama, kemuliaan la yafna, dan kemuliaan yafna. Kemuliaan yang tidak sirna, dan juga kemuliaan yang sirna. Subhanallah ya. Saya melihat kemuliaan teringat Bapak Nana Mulyana itu. Namun yang disampaikan di sini adalah ayyakuna laka izzun la yafna. Jika seandainya engkau menginginkan kemuliaan yang tidak akan pernah sirna. Nah, ini komaknya di sini. Namun khotbahnya di sini nih. Fala yasta'izanna, maka janganlah engkau banggakan bi'izi yafna, sesuatu yang merupakan kemuliaan yang akan sirna. Subhanallah. Maksudnya adalah bahwa kemuliaan yang paling utama dan paling agung di sisi Allah Subhanahu wa taala sudah jelas, yakni berada di dalam naungan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalimat izzun di sini, kalimat kemuliaan di sini
pernah secara khusus didoakan langsung oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk Sayyidina Umar. Namun sesungguhnya Sayyidina Umar itu bukan yang dimaksud oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang dimaksud oleh Rasulullah adalah Umar bin Hisham. Baik Sayyidina Umar maupun Umar bin Hisham dulu dua-duanya masih dalam keadaan musyrik. Nabi Muhammad SAW berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma a'izzal Islam bi umaraini. Ya Allah, luar biasa ini. Doa Rasulullah SAW tembus seketika juga. Ya Allah, muliakanlah Islam dengan salah satu dari dua umat. Mana maksudnya? Yang maksud Rasulullah SAW inginkan adalah Umar bin Hisham. Siapa Bu? Ibu kenal Umar bin Hisham? Hah? Kalau saya sebutkan nama bekennya pasti Ibu kenal. Nama bekennya adalah Abu Lahab. Siapa Bu? Kenal sekarang? Oh gitu ya. Umar bin Hisham itu yang maksud Rasulullah itu diinginkan. Kenapa? Karena memang Umar bin Hisham atau Abu Lahab itu lakob Ibu ya. Seperti di Cilengsi misalkan, saya punya putra yang namanya Zaki, maka saya disebut siapa? Abinya Zaki gitu ya. Abu Zaki atau abinya Zaki. Orang-orang Pariduan, padahal namanya Syafiq misalkan ya, tapi karena punya putra yang bernama Ridwan disebutlah Pariduan, betul? Nah itu namanya lakob. Lakob itu gelar kebanggaan. Maka Abu Lahab pun sebenarnya adalah lakob, gelar, dan memang orang Arab zaman dulu sudah terbiasa mendapatkan gelar atau lakob di masyarakat sekitarnya. Tadi gelarnya siapa? Halo, gelarnya siapa? Abu Lahab. Tapi nama sesungguhnya siapa? Umar bin. Ini namanya beken nggak? Beken. Jangankan di Cilengsi, sampai akhirat pun ini terkenal. Kenapa? Allah mengabadikan di dalam surah yang ke-111. Apa itu? Tabbat yada abi lahabin wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Subhanallah. Dan ini terjadi keanehan ya. Ini hak prerogatifnya Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hukum Islam tidak pernah suatu kebaikan yang dilakukan oleh seseorang yang mohon maaf tidak bersyahadat dan tidak melaksanakan sholat dibalas kebaikannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kecuali siapa? Kecuali Abu Lahab. Kenapa? Karena Abu Lahab memberikan kebaikan kepada Nabi Muhammad SAW dengan memerdekakan seorang budak yang bernama Suwaibah. Ketika mengabari Suwaibah tentang kelahiran Nabi Muhammad SAW, maka seketika pula Abu Lahab memberitakan bahwa wahai Suwaibah, mulai detik ini karena engkau telah mengabari kabar yang sangat gembira, maka aku bebaskan engkau dari perbudakan, tidak ada kaitannya dengan perbudakan sedikit pun. Subhanallah. Bapak Ibu hadirin jamaah sekalian, bahwa Abu Lahab ternyata memberikan kebaikan atas nama Nabi Muhammad SAW. Allah pun membalas kebaikan Abu Lahab. Bagaimana kebaikannya? Dengan memerdekakan siksaannya setiap hari Senin. Ata anna fil yaumil isnaini daiman. Yusarriruhu bi Ahmada, yasirruhu bi Ahmada. Itu Abu Lahab diberikan kebaikan, disiksanya mendapatkan keringanan dari Allah Subhanahu wa taala
setiap hari Senin. Subhanallah, ya. Yang kedua itu Umar bin Khattab. Di dalam sisi yang lain bahwa sekalipun Nabi Muhammad SAW menghendaki bahwa Umar bin Hisham itu yang masuk Islam, tapi ternyata yang dikehendaki oleh Allah yang masuk Islam siapa? Umar bin Khattab, ya. Karena Umar bin Khattab ternyata di kemudian hari menjadi salah satu benteng Islam yang mengharumkan nama Islam. Nah, inilah berkahnya doa dari Nabi Muhammad SAW. Allahumma a'izzal Islam bi umaraini. Ya Allah, muliakanlah Islam dengan kehadiran, dengan keislaman satu dari dua Umar, yakni Umar bin Hisham dan juga Umar bin Khattab. Alhamdulillah. Maka di dalam bait hikmahnya Tuan Syekh Ibnu Athaillah menyatakan, in aradta ayyakuna izzal la yafna. Kalau saja engkau semuanya menghendaki kemuliaan yang tidak akan pernah sirna, fala yasta'izanna bi'izzal yafna. Bi'izzi yafna, maka jangan pernah engkau membanggakan sesuatu yang ternyata itu akan sirna. Apa itu kebanggaan yang tidak akan pernah sirna? Kebanggaan yang tidak pernah sirna adalah ketika kita berdekatan, bertaatan, dan juga melaksanakan perintah-perintah Allah dan Rasulnya, serta sekuat tenaga untuk menjauhi larangan Allah dan Rasulnya ini. Karena memang ini khususnya kepada murid-muridnya, wabil umumnya kepada kaum muslimin wal muslimat, bahwa kemuliaan yang hakiki adalah kemuliaan ketika kita berada di bawah bendera naungan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dalam artian kita percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kita tunduk dan juga taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala ini sudah include, sudah termasuk kepada beriman yang rukun iman. Apa itu yang rukun iman? Pertama, iman kepada. Kedua, iman kepada. Ketiga, beriman kepada Rasul-Rasul. Keempat, beriman kepada. Nah, kalau masalah iman kepada Allah, kepada Rasulullah, kepada malaikat, kepada kitab ibu belum banyak yang tahu ini. Kitab dalam artian itu adalah kitab yang diketahui ada berapa Ibu? Semuanya ada 4. Dari dulu ibu-ibu ada berapa? 4. Saya majelis ketalim ini ibu-ibu ada berapa? Ada 4. 4-nya itu umum Ibu. Ada kitab, ada suhuf. Kitab itu semuanya ada 4 dan suhuf itu semuanya ada 110. Yang mana suhuf itu pertama diberikan kepada Nabi Adam alaihissalam. Baik kitab maupun suhuf sama-sama hukum Allah. Cuma masalahnya, nah ini seperti ini, mohon maaf nih. Ini apa disebutnya? Kitab. Cuma kitab buatan manusia. Kalau kitab sucinya Allah Subhanahu wa taala itu berupa bundel dari lembaran-lembaran. Betul? Kitab namanya ini. Kitab apa? Kitab Al-Quran, kitab Injil, kitab Taurat, kitab Zabur. Semuanya itu mentauhidkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mentauhidkan kepada, ditambah dengan suhuf. Apa itu suhuf? Kalau suhuf mah seperti ini, mohon maaf. Lembaran. Apa ini? Lembaran. Kalau ini lembaran yang dibukukan, itu namanya kitab. Tadi suhuf itu ada pertama kepada Nabi Adam alaihissalam. Berapa suhuf?
10 suhuf. Kemudian putra cucunya Nabi Adam alaihissalam yang bernama Nabi Syith, yang tidak termasuk kepada nabi yang wajib diketahui. Suhufnya paling banyak karena memang usianya banyak, usianya panjang, 950 tahun. Allahu Akbar. Sama dengan Nabi Nuh alaihissalam sampai 930 tahun. Maka beliau banyak umatnya, panjang umatnya, diberi suhuf oleh Allah Subhanahu wa taala begitu banyak. Berapa katanya? 50 suhuf. Kemudian Nabi Idris alaihissalam. Nah, nabi yang paling pintar di muka bumi ini siapa namanya? Nabi Idris. Adrasa yudrisu idrisan. Nabi Idris alaihissalam itu yang senantiasa belajar, senantiasa menulis, senantiasa mengajarkan ilmu pengetahuannya. Nah, maka Nabi Idris alaihissalam diberikan suhuf yang juga banyak. Apa soleh? 30 suhuf. 30 suhuf. Yang kedua, yang keempat ya. Yang keempat, suhuf diberikan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam sebanyak 10 suhuf. Dan nah ini istimewa Bu, Nabi Musa alaihissalam selain diberikan kitab Taurat juga diberikan suhuf, yaitu lembaran-lembaran hukum dari Allah sebanyak 10 suhuf. Jadi semuanya suhuf ada berapa? 110 ditambah 4 kitab sama dengan jumlah keseluruhan sama dengan 114. Saya ulangi, bahwa yang mendapatkan kitab Allah Subhanahu wa taala ada berapa nabi? 4. Pertama, itu masuk. Kitab dulu. Kitab pertama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diturunkan kitab Al-Qur'anul Karim. Yang kedua, Nabi Isa alaihissalam diturunkan kitab Injil. Kemudian Nabi Musa alaihissalam diturunkan kitab Taurat. Kemudian Nabi Daud alaihissalam diturunkan kitab yang kesemuanya itu bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun agama dulu agama Yahudi, tapi yang dibawakan oleh Nabi Musa alaihissalam adalah agama Yahudi tapi muatannya bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian yang suhuf itu pertama Nabi Adam alaihissalam tadi berapa? 10. Kemudian Nabi Syith berapa? 50. Kemudian Nabi Idris alaihissalam berapa? 30. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam berapa? Kemudian Nabi Musa alaihissalam selain diberikan kitab oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan juga suhuf sebanyak 10. Jadi jumlah keseluruhan sama dengan 110 114. Alhamdulillah. Baru dengar. Alhamdulillah. Kemudian ibu hadirin jamaah sekalian, yang kelima rukun dari rukun iman, beriman kepada, jangan dulu kalau kalau pas sudah beriman kepada hari akhir. Yang terakhir beriman kepada apa? Jadi baik. Baik ibu hadirin jamaah sekalian, alhamdulillah kita semuanya berada di dalam naungan bendera kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Berarti semuanya kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang-orang pilihan. Menjadi orang apa katanya Bu? Oh, jadi orang pilihan. Dan ini subhanallah bukan kaleng-kaleng ya. Bukan kaleng-kaleng. Kenapa? Taruhlah Allah Subhanahu wa taala untuk saat ini umat manusia di seluruh dunia itu ada 7 miliar. Dan kaum muslimin wal muslimat ada 2,7 miliarnya. Berarti yang 4, sekian miliar
Subhanallah, ya, belum merasakan indahnya kenikmatan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Sementara kita ketika digolongkan ashabul yamin, orang-orang sebelah kanan yang mendapatkan keriduan Allah Subhanahu wa taala, kita bangga apa merana? Bangga apa sedih? Pilihannya kurang gitu. Bangga atau tidak bahagia? Bangga, ya, bangga. Kenapa? Ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang beriman. Padahal subhanallah, kita pernah nggak mesen sama orang tua kita, "Mah, nanti aku dilahirkan di Cilengsi ya." Atau dilahirkan jadi kaum muslimin ya? Pernah nggak? Pernah. Tidak pernah. Tapi Allah Subhanahu wa taala tiba-tiba given fadl dari Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemuliaan sebagai kaum muslimin wal muslimat. Alhamdulillah. Annasu kulluhum halaka illal mu'minun. Semua manusia akan celaka dari mulai umatnya Nabi Adam sampai umat akhir zaman kecuali siapa? Illal mu'minun, kecuali orang-orang yang beriman. Tapi ini masih ada saringannya, Ibu. Orang-orang yang beriman itu baru tingkat pertama. Tingkat keduanya bagaimana? Wal mu'minuna kulluhum halaka illal alimun. Orang-orang yang beriman pun masih bisa saja celaka kecuali orang-orang yang berilmu. Subhanallah. Kita alhamdulillah dijadikan dan ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala begitu cinta majelis taklim dan majelis zikir, sehingga majelis manapun itu, masjid manapun itu, musola manapun itu adalah milik kita bersama. Kenapa? Karena kita kaum muslimin wal muslimat, seluruh kaum muslimin wal muslimat diperkenankan dan dipersilahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memakmurkan masjid dan musola. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir. Sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan rumahnya Allah itulah orang-orang yang beriman. Alhamdulillah, kita berarti termasuk orang-orang yang beriman. Dan alhamdulillahnya lagi, kita termasuk orang-orang yang cinta terhadap ilmu pengetahuan. Tapi ilmu pengetahuan pun itu masih bisa celaka, Ibu. Masih disaring lagi. Bagaimana saringannya? Wal alimuna kulluhum halaka illal amilun. Orang-orang yang berilmu pun masih saja bisa celaka kecuali orang-orang yang setelah berilmu apa? Beramal, ya. Sebab kalau di majelis taklimnya kita harus akan mendapatkan bukan berkah. Berkah. Maka biar banyak berkah, kita banyak-banyak berdoa supaya banyak dulur. Ibu jurusannya duit mulu ya. Wal alimuna kulluhum halaka illal amilun. Orang-orang yang berilmu pengetahuan pun masih bisa celaka kecuali orang-orang yang beramal. Beramal gimana? Mengamalkan ilmunya, mengamalkan apa yang didapat dari majelis taklim, apa yang didapat dari mendengarkan TikTok, apa yang didapatkan mendengarkan YouTube, apa yang didapatkan dari mendengarkan snack video dan lain sebagainya. Karena sekarang mah belajar itu tidak hanya mesti di masjid dan musola saja, betul? Di mana saja, di mimbar, di koran, di televisi, di media sosial, dimanapun, jadikan itu sebagai ladang untuk menambah ilmu pengetahuan. Ada dari Rasulullah SAW, manizdada ilma, walam yazdad hudan, lam yazdad minallahi illa bu'ada. Barang siapa yang bertambah ilmu pengetahuannya, tapi tidak bertambah tentang
hidayah untuk mengamalkan ilmunya, lam yazdad minallahi illa bu'da. Bukan saja semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, justru malah semakin jauh. Maka ibu hadirin jamaah sekalian, kita sedikit-sedikit ya dapat ilmu, amalkan, sedikit-sedikit lama-lama menjadi alhamdulillah. Tapi masih ada saringannya ibu. Apa itu saringannya? Ini yang terakhir, wal amiluna kulluhum halaka illal mukhlisun. Orang-orang yang beramal pun masih bisa celaka kecuali orang-orang yang ikhlas, ya, ikhlas. Tidak mengharapkan sesuatu, hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita beribadah semata-mata untuk mencari ridho Allah. Tanamkan dalam diri kita dari mulai dulu sampai sekarang, sampai di masa yang akan datang, bahwa kita beribadah, kita mencari ilmu, kita berzikir, kita taklim, kita beribadah apapun itu semata-mata untuk mencari rahmat dan ridho Allah. Alhamdulillah.